Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya jelaskan hari ini mengenai buih ya. Ini adalah bagian dari proses emulsi, ya, kemudian larutan. Ya. Nah, ini di dalam buih ini fungsinya untuk membentuk, ya, bisa jadi suatu larutan, ya, maupun tekstur yang menarik untuk produk pangan misalnya. Ya. Jadi buih ini merupakan koloid dengan fase terdispersi. Ini adalah gas. Jadi gas di dalam media cair atau zat padat. Nah, kalau kita lihat ya munculnya gelembung-gelembung, ya, kemudian terperangkap dalam cairan. Ini juga membentuk suatu buih ya. Kalau kita mengocok telur, ini juga akan menghasilkan buih putih. Nah, ini adalah buih, artinya ada gas yang terperangkap di dalam liquid atau cairnya. Ya. Jadi ini gambarannya. Ya. Jadi ini gas-gas ini terperangkap di dalam bahan cair atau liquid. Nah, bisa juga dalam zat padat. Kalau ini bahan-bahan padat, misalnya styrofoam, atau misal roti-roti ya dengan rongga-rongga udaranya. Nah, ini juga termasuk di dalam pembentukan buih. Kemudian buih ini terbentuk dari kondensasi bahan yang tidak biasa. Tidak biasanya kenapa? Karena misalnya adanya suhu, ya, adanya tekanan, ya, adanya gaya, misal pengocokan. Nah, ini juga akan menghasilkan buih-buih ya. Jadi ini contoh terbentuk di dalam dari kondensasi bahan, misalnya dari gas ya, dari cairan ini. Jadi kemudian munculnya gelembung-gelembung dalam cairan. Nah, ini terperangkap gelembungnya di dalam bahan tersebut. Kemudian bahan-bahan padat misalnya. Jadi ini juga muncul buih. Nah, ini produksi buih ini bisa dilakukan dengan cara berapa cara ya. Di sini ada pengocokan, pencampuran, stir atau pengadukan, ya, atau yang sejenisnya. Nah, dalam pengocokan ini memang buih-buih bisa jadi terbentuk tidak terkontrol, artinya besarnya seberapa ya. Kemudian lama tahan benih buihnya juga seberapa lama, ini akan berbeda-beda. Kemudian bisa juga dengan peniupan. Ya. Ini terdispersi, polidispersi atau monodispersi. Jadi buih tidak seragam. Nah, ini contohnya gambarnya ya, di mana ini foam yang terbentuk di bagian atas. Ya. Ini karena adanya pengadukan misalnya. Atau kemudian kita masukkan gas ya. Ini muncul bubble-bubble ya, gelembung-gelembung di sini. Ya. Nah, ini adalah pembentukan gas untuk buih ya. Nah, bisa juga produksi gas ini karena adanya gas di dalam cairan tersebut ya, misalnya minuman karbonasi ini ada mengandung CO2 atau minuman-minuman beralkohol juga bisa jadi terbentuknya adanya gas ya di dalam
minuman tersebut, sehingga ketika begitu dituang dia akan menghasilkan gas. Kemudian aerosol, ya pada krim ya, ini juga menghasilkan buih-buih, ya, gelembung kecil yang menghasilkan buih. Kemudian juga ada dari gas-gas yang terbentuk dari proses aktivitas kimiawi, ya, maupun dari aktivitas fermentasi, misalnya dari yeast pada roti yang membentuk. Kalau kita kasih yeast, ya, dia akan mengembang. Nah, mengembang ini adalah memerangkap CO2 yang terbentuk dari proses aktivitas fermentasi. Nah, CO2 yang terbentuk itu akan menyebabkan adonan mengembang. Ketika dipanggang atau dikukus, dia akan terperangkap di dalamnya, kemudian bagian adonannya ini akan mengeras sehingga membentuk rongga-rongga udara di dalam roti tersebut. Bisa juga turbulent mixing, ya, dari nozzle, ya, nozzle pada kalau kita punya nozzle di sini, nozzle itu ada rongga kecil di sini di dalam satu aliran, ya, misalnya di sini, ya, misalnya nyemprot ini. Nah, ini ada rongga kecil. Ketika larutan disemprotkan dengan kecepatan penuh, ya, kecepatan tinggi, ini maka akan terbentuk, ya, cairan-cairan dengan yang memerangkap gas, ya, dan membentuk foam, ya, di sini. Ya. Bisa juga ini akan lebih terkontrol karena misalnya nozzle-nya ini memiliki ukuran tertentu sehingga tempat keluarnya larutan, ya, ini dalam kondisi yang seragam. Nah, ini misalnya sprayer atau semprot untuk tanaman, ya. Ini juga ada nozzle-nya, dia bisa diatur nozzle besar kecilnya sehingga dia bisa membuat semprotan kabut misal, ya, atau semprotan gelembung-gelembung, ya, karena adanya tekanan yang tinggi pada larutan yang keluar. Nah, yang keempat ini bisa larutan-larutan yang memang kita buat, ya, larutan dibuat, misalnya cairan-cairan yang tidak larut kita masukkan ke dalam, ya, misal minyak kita masukkan ke dalam air, ya, ini juga akan membentuk gelembung-gelembung, ya. Kemudian polimer, ya, styrofoam misalnya, nah, ini juga terbentuk, memang dibentuk, ya. Kemudian ada misal logam, kaca, ya, ini juga terbentuk, ya. Kemudian beberapa bahan alami yang menyerupai buih ini bisa misalnya tulang, spon, ya, sarang lebah, ini secara alami terbentuk menyerupai buih, ya. Kemudian buih juga bisa dihasilkan dari oleh binatang, ya, ini misalnya ludah, ya, di sini untuk dari burung, ya, kumpulan telur katak, ya, ikan, ini juga membentuk buih secara alami. Nah, kemudian yang kelima ini bisa menambahkan agen baik pembentuk buih maupun pemecah
buih ya. Selain pembentuk buih juga pemecah buih. Kalau agen pemecah buih ini bisa anti foaming ya, biar tidak terbentuk buih. Kemudian kombinasi ya antara surfaktan, minyak, partikel ya, agen-agen pembentuk buih. Nah, di dalam buih ini bisa dibutuhkan ya untuk menghasilkan tekstur sesuai kebutuhan, misal untuk es krim, roti ya, marshmallow ya. Ini juga digunakan untuk memberikan sensasi tertentu di dalam mulut. Nah, kemudian buih ini memiliki stabilitas yang berbeda-beda, ya. Bisa yang terbentuk langsung menghilang. Ya. Kemudian ada juga yang buihnya bisa tahan lama. Nah, ini pembentukan buih pada protein misalnya ya. Protein ini akan mengalami denaturasi ya kalau kita mengocok telur ya sampai dia pecah, kemudian terbentuk lagi formasi-formasi ya, kemudian memerangkap gas di dalamnya ya, sehingga terbentuk buih-buih ya, gas-gas yang terperangkap di dalam ini membentuk buih, mengalami koagulasi ya, menentukan gas ya, kemudian bisa hilang lagi gasnya karena foamnya pecah atau lepas. Nah, ini misalnya protein ini pada telur ya, ketika kita kocok dia akan membentuk buih ya, tetapi ketika kita sudah selesai mengkocok, lama-lama sebagian besar buihnya akan menghilang karena terjadi foam collapse atau kerusakan pada pemerangkapan buih tersebut. Nah, ini contoh pembuihan pada albumin ya, protein telur ini terbuka sehingga rantai dari polipeptida putih telur sebagian pecah ya atau terputus-putus, kemudian protein menurun ke larutannya, mengalami koagulasi ya, kemudian mengalami peregangan, meningkatkan elastisitas ya, sehingga meningkatkan pengocokkan tadi ya, udara akan terperangkap di dalam protein albumin tadi. Nah, ini terbentuk semacam krim. Nah, faktor yang mempengaruhi stabilitas buih itu ada, misalnya kalau protein ini ada tipe proteinnya bagaimana. Kemudian pH ini akan mempengaruhi. Kemudian keberadaan garam ya, keberadaan garam juga akan mempengaruhi. Kalau adanya garam ditambahkan garam ini akan ini pada putih telur ini akan menyebabkan peningkatan buih. Ya, tetapi pada beberapa protein yang lain akan menyebabkan penurunan pembentukan buih. Kemudian lemak juga dapat menghambat pembuihan, ya. Jadi lebih cepat turun buihnya ya atau menghilang. Jadi misalnya kuning telur ini ya, pada putih telur biasanya kan dipisahkan kalau kita hanya mengocok putih telur saja. Nah, kemudian adanya stabilizing ingredient atau yang menstabilkan, misalnya gam ya, kemudian sukrosa ini bisa menstabilkan buih, kemudian penambahan pengisi filler ya pada protein
kemudian pati, ya, fiber juga akan mempengaruhi stabilitas buih. Kemudian input energi, ya, input energi tadi pengocokannya juga akan mempengaruhi pembentukan buih tadi. Nah, bagaimana mengukur pembentukan stabilitas buih? Ada dua metode pengukuran, yaitu overrun, yaitu pembentukan buih. Ya. Diawali kita mengukurnya apa? Misalnya kita punya larutan 10 mili. Nah, ketika kita kocok, set ya. Nah, ini seberapa ya terjadinya pembentukan buih ya? Pasti bertambah ya. Jadi volume buih dikurangi volume cairan awal dibagi volume cairan awal dikali 100%. Kemudian yang kedua ini ada stabilitas buih ya. Stabilitas buih ini ditunjukkan dengan apa? Ya seberapa lama buih itu bisa bertahan di dalam fasenya ya. Nah, kemudian ini ya. Jadi seberapa lama buih itu bertahan? Ini disebut sebagai stabilitas buih. Jadi bagaimana pembentukannya, bagaimana stabilitasnya itu di dalam buih. Oke, kemudian modifikasi ya, modifikasi ini yang jelas modifikasi secara kimiawi, misalnya kita menambahkan ya di dalam pembentukan buih itu misal asetil ya, suksinil ya, fosfo, sehingga terbentuk kompleks antara protein dengan asetil, protein dengan suksinil, protein dengan fosfo ya, kemudian protein dengan oligosakarida yang lain, protein dengan asam lemak fatty acid ya. Nah, ini contoh untuk meningkatkan pembentukan buih ya. Bisa juga dengan modifikasi enzimatis ya, enzimatis dari protein tersebut. Kemudian bisa modifikasi fisik ya, modifikasi fisik misal menentukan misal suhunya maupun kemudian tekanannya ya disesuaikan. Ini modifikasi fisik. Nah, jadi sifat fungsional dari buih ini ya kaitannya dengan protein ini tadi ya bisa beberapa hal ya. Kemarin juga bisa membentuk emulsi ya, kemudian viskositasnya bagaimana ya, pembentukan buihnya bagaimana, ini juga kaitannya dengan protein ya. Mungkin itu saja gambarannya untuk proses pembentukan buih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.